Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan. Alhamdulillahirabbil alamin, si Rizik Syihab ini dikibulin Jokowi. Pak Jokowi tidak hadir di sidang kedua gugatan si Rizik Syihab ini yang berapa 5.400 triliun itu. Dan ini kesalahannya sepele lagi. Jadi sidang pertama itu kan tanggal 8 Oktober, kemudian ditunda karena pada sidang pertama itu Pak Jokowi diwakili oleh kuasa hukum Setnek atau apa gitu. Intinya si Rizik Syihab ini minta kuasa hukumnya itu mewakili secara pribadi, karena tuntutan Rizik Syihab ini ke Pak Jokowi sebagai pribadi, bukan tuntutan sebagai presiden. Jadi antara tuntutan dan kedudukan hukumnya itu nggak cocok, wes nggak apa-apa, urusan dia itu. Jadi ditunda, tepatnya sidang keduanya itu tanggal 22 Oktober kemarin, tetapi kalah beritanya dengan ini, berita pelantikan menteri. Kasihan sekali, nggak ada yang liput. Dan ini yang bikin jengkel ini, ternyata ya itu saya nggak tahu ya, proses hukum kok nggak diberitahu sebelumnya gitu loh. Diberitahunya ya saat sidang kedua. Ternyata kuasa hukum Pak Jokowi tidak hadir. Lah hakim menyebutkan karena suratnya itu salah alamat. Pak Jokowi saat dituntut kemarin itu kan masih presiden, jadi alamatnya itu aja bisa berubah-berubah, bisa di Istana Negara atau di Istana Bogor, bisa juga mungkin di IKN. Lah ini Pak Jokowi kan sudah pindah ke Solo. Jadi secara hukum harus dibetulkan, katanya harus kirim surat lagi. Jadi kemarin nggak bisa datang, ya kemungkinan karena saat dikirimkan itu Pak Jokowi kan sudah pindah. Pindah KTP. Loh ini memang hukum, benar itu hakimnya menyampaikan, karena ini harus memenuhi asasnya hukumnya. Jadi kemarin tuh tim kuasa hukum dari Rizik Syihab masih mikir-mikir apa mau diskusi dengan prinsipalnya, yaitu Pak Habib Rizik dan kawan-kawan, karena ada banyak orang itu yang menuntut mau konsultasi dulu. Jadi harus dikirim ulang suratnya itu ke alamat Pak Jokowi sekarang yang di Solo. Saya kasih tahu namanya, desanya Sumber. Cuman nggak tahu tepatnya di mana. Telepon saja ajudannya atau ketua RT setempat. Kalau keliru nggak akan datang Pak Jokowi. Kasihan dikibulin lagi. Nah ini saya bacakan beritanya dari suara.com. Jadi suara.com itu kemarin dikomplain oleh Pak Ade Armando karena kan kurang kosakata saat menyebutkan bahwa di sidang pelantikan kemarin Pak Prabowo dan Gibran itu banyak atau satu gedung itu berteriak hu, padahal yang berteriak hu itu ya hanya dari PDIP. Jadi kurang kosakata. Tapi kalau saya melihat itu sendiri, suara.com itu sangat objektif ya. Jadi kalau ada berita yang baik ya diberitakan baik. Tapi intinya ini apa, media yang pokoknya pengen rame gitu aja, nggak penting itu, dia nggak mikir itu apa beritanya apa, bermanfaat atau tidak. Saya baca dulu ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda lagi sidang gugatan perdata. Ini namanya gugatan perdata yang diajukan Habib Rizik Syihab kepada ini terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo hingga Selasa pekan depan. Jadi ditunda sampai tanggal 29 bulan 10. Sebab perwakilan tim kuasa hukum Jokowi tak kunjung datang pada sidang yang digelar pada pagi ini hingga siang hari. Baik, sidang ditunda hari Selasa 29 Oktober 2024, kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jadi ini pengadilan tindak pidana korupsi. Untuk itu hakim meminta tim Rizik kembali mengirimkan surat ke alamat Jokowi yang di Solo, Jawa Tengah secara spesifik. Pasalnya surat yang dikirimkan sebelumnya ditujukan ke Istana Presiden Jakarta dan Istana Bogor. Nah ini lupa, padahal Istana Pak Jokowi juga ada di IKN, kan sempat ngantor di sana. Nah itu alamatnya apa di IKN itu? Ini hukum ya, memang harus benar-benar pasti, nggak boleh
asal salah alamat. Karena Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Diketahui alamat kediaman pribadi Jokowi di Solo berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Masalahnya ini dia berakhir sebagai presiden. Dia tidak tinggal lagi di Istana Negara, dan Istana Presiden di Bogor juga tidak tinggal, seperti yang disampaikan di gugatan, ujar Hakim Suparman. Karena kan di gugatan itu pasti jelas yang digugat alamatnya di mana. Apalagi ini gugatan katanya secara pribadi. Yang ada ini hanya yang berada di Solo. Nah ini harus ke sini, sangat rinci sekali. Di hukum acara alamatnya harus jelas untuk panggilan. Diketahui Habib Rizik Syihab dan 6 orang lainnya melayangkan gugatan perdata ke Presiden Joko Widodo. Jadi gugatan perdata. Salah satu petitum gugatannya menuntut Jokowi selaku tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 5.246,75 triliun. Yang saya bilang duitnya buat apa? Buat kawin lagi. Dapat berapa ribu cewek. Takutnya buat mendirikan negara Islam. Negara khilafah. Jadi sudah saya sebutkan di video sebelumnya, tuntutan ini kemungkinan besar akan ditolak oleh hakim. Yang pertama, gugatannya itu menggugat Jokowi secara pribadi, tetapi bentuk dari gugatannya itu tanggung jawab Jokowi sebagai presiden, yaitu karena utang negara dan lain-lain, gampangnya begitu. Jadi kerugian dia lah, kok dia yang dirugikan. Gugatan yang 5.246 triliun itu muncul dari kalkulasi dari utang luar negeri Indonesia sejak Pak Jokowi menjabat. Jadi Pak Jokowi itu dianggap utang pribadi gitu loh. Ini kan gugatan yang lucu sekali. Kemarin saya bilang, ya nanti kalau gugatan itu gagal, dia harus menyampaikan secara di atas materai bahwa hasil utang kemarin yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu untuk bangun tol, untuk bangun IKN, untuk bangun macam-macam, itu harus nanti di atas namakan sesuatu yang dibangun tadi atas nama pribadi Pak Jokowi. Kan logikanya begitu. Jadi dia menuntut kerugian itu karena Pak Jokowi utang untuk membangun ini. Lah kalau menang kan tuntutan tadi uangnya masuk ke HRS dan kawan-kawan. Lah kalau kalah bagaimana? Ya berarti barang-barang yang dibangun, infrastruktur yang dibangun dengan duit yang 5 triliun tadi, ya harus di atas namakan pribadi Pak Jokowi, karena dia kan nuntut Pak Jokowi secara pribadi, bukan menuntut Pak Jokowi selaku presiden. Ini kan lucu gitu loh. Jadi harusnya ya nuntut selaku presiden gitu loh. Cuman nanti hasil tuntutannya ya harus dikembalikan ke negara. Itu kalau secara logika saya. Pastinya ini harus dibetulkan gugatannya. Alamatnya harus jelas untuk panggilannya. Di sini masalahnya itu supaya bisa efektif gugatannya. Hakim menyatakan legal standing dalam gugatan perdata harus terpenuhi. Kuasa hukumnya akan berkonsultasi dengan prinsipal, yaitu yang menggugat Pak Habib Rizik dan kawan-kawan, untuk kami musyawarahkan dan kami akan coba mengambil sikap. Nggak usah mengambil sikap, langsung berangkat ke sana, ya kan, pastikan alamatnya, jangan sampai salah, RT, RW, nomornya, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, jangan sampai keliru. Tanya Pak RT itu lebih jelas. Tapi kalau Anda langsung tanya ke rumahnya Pak Jokowi, saya rasa nggak bisa, karena di sana ada pas pampres. Ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi mantan presiden itu tetap mendapatkan pengawalan. Namanya untuk pengawalannya adalah grup D. Ada sekitar kalau nggak salah 8 orang. Jadi tetap dikawal, nggak mungkin seperti Pak Amin Rais mau mau demo, jangankan mau demo, mendekat ke jarak radius berapa ya pasti sudah langsung ditanya, ini mau kemana. Jadi saya minta ini para kuasa hukum dari Pak Rizik Syihab segera berangkat ke Solo memastikan alamat jelas dari Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi berangkat ke Medan menengok cucu sambil kampanye. Ini kemarin sudah saya bahas, Pak Jokowi nggak perlu kampanye. Itu banyak yang minta. Para kandidat yang maju di pilkada itu langsung sowan ke rumah Pak Jokowi, menjawab sambil tertawa, saya mau tidur.
Lah tidurnya Pak Jokowi aja sudah bisa jadi kampanye loh itu, nanti tidur di pesawat. Sedang kemana? Sedang ke Medan. Langsung udah berubah di sana. Jadi Pak Jokowi menurut saya nggak perlu kampanye, tinggal rekreasi, jalan-jalan di Solo saja, jalan ke mana gitu, makan-makan. Nanti langsung pasangan dari PDIP calon wali kotanya ludes. Terus pergi ke Semarang, pasangan gubernurnya ludes Pak Andika. Gak perlu kampanye, cukup jalan-jalan wisata kuliner. Sambil dikawal. Nah itu pasti kedatangannya merepotkan banyak orang. Maksudnya bukan merepotkan, ya membuat sibuk. Pasti akan diadakan pengamanan, Kapolresnya menyambut, Kapolsek Dandim Koramil, Babinsa. Gak mungkin Pak Jokowi itu masih melekat bahwa mantan presiden dan harus dikawal. Apalagi surveinya juga masih diterima cukup tinggi di masyarakat, 75%. Jadi saya rasa nggak perlu sama sekali kampanye. Tidur saja sudah berpengaruh. Tidur di rumahnya kandidat. Pak Jokowi menginap di rumahnya Bobi. Sudah itu kampanye. Padahal menengok cucu. Jangan dipelintir lagi ya cawe-cawe. Itu bodoh sekali wartawan ngomong cawe-cawe. Nggak masalah, ini sudah menjadi warga sipil. Harusnya yang cawe-cawe itu Bu Mega. Kok malah Bu Mega nggak muncul sama sekali. Yang disuruh malah si Dedi terus. Kita tunggu saja nanti sidangnya tanggal 29 hari Selasa. Untuk sidang ketiga mudah-mudahan perwakilan kuasa hukum dari Pak Jokowi hadir. Nah ini Rizik Syihab kurang ajar, minta Pak Jokowi harus hadir sendiri. Nggak bisa. Nggak perlu bisa memakai kuasa hukum karena ini sidang perdata. Setahu saya begitu. Jadi cukup kuasa hukum yang datang. Pak Jokowi duitnya masih cukup banyak untuk sekedar membayar pengacara. Bahkan banyak pengacara gratis siap membela. Saya yakin. Karena apa? Ini menyangkut untuk kepentingan popularitas. Siapa yang nggak kepingin jadi pengacaranya Pak Jokowi? Jadi seperti gugatan MK kemarin tuh, banyak loh tuh yang di belakang tuh pengacara-pengacara junior. Kenapa? Ya ini promosi gratis bagi dirinya. Itu yang Anda gak paham. Gak mungkin banyak yang pengen makili jadi kuasa hukum Habib Rizik. Takut nanti gak laku. Saya yakin ini pasti antri pengacara yang ingin mewakili Pak Jokowi. Saya yakin. Karena apa? Ini promosi gratis. Kapan lagi nama saya bisa melesat mewakili Pak Jokowi? Kalah menang nggak penting, tapi mewakili Pak Jokowi itu berarti apa? Kita dianggap pengacara yang kompeten. Anda nggak paham strategi marketing. Oke, semoga video ini bermanfaat dan yang terlebih penting menghibur Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras.